Aku gimana, Long? Udah sembuh belum? Long. Ini pada ngapain? Loh. Kan? Memangnya aku ulang tahun. Loh. Yuk, Kamu, bawa kamu minum darah orang. ini berarti sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Om Mawiknawastu Nawasidam Aum Agni Udaka Marude Langga Marus Satyam Devam Jayat. Om Santi Om Proporsi atau Bobo Bedande Kalidatu. Setelah aku berada di sini beberapa bulan lamanya, aku mohon maaf. Bukannya aku mengusik tempat Mandala yang sudah terkenal di sini sebagai pemuja untuk keheningan, untuk kerukunan dan sebagainya. Apa sebabnya? Aku dari Pasuruan bersama dengan Dipati Dongkol dan Dipati Nilo Parno bersama-sama di tempat Anda ini. Bukannya aku akan membuat kotor, tapi sementara aku akan menyusun kekuatan karena prajurit-prajurit dari Demak Bintoro sudah bisa mengalahkan prajurit sisa dari Majapahit Kediri yang sekarang aku melarikan diri ke sini hanya mengayom di depan Proporsi. Untuk sementara waktu saya menyusun kekuatan. Om Mawiknawastu Nawasidam Angger Adipati Menak Sepeda. Pada dasarnya aku adalah seorang bedangde yang dari Pulau Dewata berada di lereng Gunung Penanggungan ini. Betul. Satu, untuk kita memanjatkan doa kepada Yang Widiwasa. Pada dasarnya aku mendukung apa yang jadi kehendak Kanjeng Adipati, tapi alangkah baiknya aku mengingatkan jangan sampai terjadi banjir darah di pura ini. Ya, aku mengerti. Karena ini tempat suci. Dongkol, Romo. Bagaimana mengenai persiapan prajuritmu, sisa-sisa laskarmu, seandainya sewaktu-waktu kedatangan prajurit dari Demak? Romo, saya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan pasukan saya dari Tunggul Angin untuk membalas dendam manusia-manusia atau orang-orang dari Demak yang membunuh leluhur-leluhur kita. Jadi sampai kapanpun aku tetap ingin membunuh orang-orang Demak. Bagus. Karena kita masih mempunyai hak untuk memilih mana yang baik. Dan kamu bagaimana, Adipati? Ya. Kakang Adipati, semua prajurit dari Panjer sudah saya siapkan. Walaupun sedikit kesiapannya dengan senjata-senjata yang akan merangi prajurit dari Demak. Kita masih mempunyai kekuatan. Dari Singosari masih bisa minta bantuan tinggalan-tinggalan dari Majapahit. Apa tidak sebaiknya kita menyerang ke Demak, Romo? Oh jangan. Jangan ke sana. Nanti banyak pengorbanan rakyat-rakyat kecil yang tidak tahu menahu masalah kita. Siapa itu? Kamu prajurit jaga. Iya. Ada apa kamu lari-lari ke sini? Saya mau lapor, Gusti. Mengenai maju sini. Daerah sini gunung. Maju. Sudah. Satu. Oke. Daerah Gunung Penanggungan sini semuanya sudah didudukin oleh pasukan Demak. Yang duduk siapa? Maksudmu gimana, Maksudmu? Pasukan Demak semua sudah ngepung sini. Nah, Terutama daerah Pasuruan di tempatnya Inul apa itu sudah. usahanya apa? Ini usahanya orang Demak kok tekan Inul.
Gunung Penanggungan sudah Sudah dikepung sama prajurit dan Oh, Demak. di gua-gua itu Semua semua ada senopati Demak. semuanya menunggu perintah saya. Baik. Jangan sampai membuat onar sesuai dengan pesan dari Boporsi. Sentiku yang datang di sini. Sang Adipati. Ya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran Kadurungan. Kanjeng Pangeran Kanduruhan yang datang di tempat Adipati. Mandala ini sebenarnya membuat kaget semua prajuritku yang dari Pasuruan. Apakah gerangan kepentingannya? Sang Adipati yang saya hormati Menak Sepeta. Janganlah dianggap kedatangan kami ini bermusuhan. Kami mau bersahabat. Kami mau bersaudara. Saya rasa Sang Adipati Pasuruan Menak Sepeta sudah tahu bahwa Mojopahit sudah dikalahkan oleh Demak. Betul. Seluruh Jawa daerah timur wilayah Mojopahit ini sudah menyerah ke wilayah Demak. Pasuruan pun sudah ditaklukkan. Sekarang Sang Adipati berada di tempat ini, Penanggungan. Saya harap tidak usahlah berbuat yang mencurigakan. Ayolah kita bersatu. Kita bangun Demak Bintoro bersama-sama. Apa artinya bersatu kalau hati sudah luka? Luka masih bisa diobati. Apa tinggi? Apa coro? Apa tumu? Ketahuilah Sang Pangeran, Iya. leluhur kita dari Majapahit tergiring minggir karena ulah-ulah orang yang dari Demak, termasuk aku melarikan diri. Bukannya aku melarikan diri, aku harus mengatakan saya kalah. Tidak. Aku masih mempunyai hak pilihan saya. Menak Sepeta, saya masih menghormati kedudukanmu sebagai Adipati di Pasuruan. Sekali lagi saya minta, janganlah bicara yang kasar. Orang Demak, Mojopahit, Pasuruan itu sama saja. Ayolah, kita bangun tanah Jawa ini. Kita bentuk Demak Bintoro ini menjadi besar. Memang luas bicaranya, manis kata-katanya. Tapi kalau kita mengingat dari sejarahnya, sakit. Dendam, merasa dendam. Apa yang perlu kau dendamkan? Sang Jelas semua leluhur saya mati di tangan orang-orang Demak Bintoro. Sekarang antara saudara sebagai pangeran dan saya sebagai adipati. Mana ya anak? Ayo! Saya ingatkan sekali lagi, jangan memisahkan diri dari wilayah Demak. Saya bukan memisahkan, minta keadilan seadil-adilnya dengan orang-orang Demak. Maaf, terpaksa. Aku apa? Jangan membuat korban prajurit. Ayo, antara kau dengan aku. Jangan salahkan diriku, Sang Adipati.
Aku memang santri. Sekarang ini dulu senopati. Ya, sekarang kamu mengikuti orang-orang dari Demak. Memang aku ingin merdeka sendiri. Ya, silakan kamu merdeka. Tapi sekarang kamu harus mati di tanganku. Apa bisa kamu Mampus. begitu kekuatanmu? Hanya segitu kekuatanmu? Belum puas. Aku belum bisa membunuh kamu. Kamu harus mati dengan... Kanjeng Sunan. Kanjeng Pangeran. Keris itu tertancap di perutnya. Kematian seseorang tidak kurang dan tidak lebih dari 1 detik. Ini adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu. Lewat manapun saya juga tidak mengerti. Jeng Sunan Giri. Oh, Sang Brahma. Ini tempat semedi para Brahmana, para biksu. Tapi kenyataannya, setelah Demak Bintoro berkuasa, tempat pura-pura persembahan dihancurkan. Brahmana. Kanjeng Sunan. Maaf, Kanjeng Pangeran Kaju. Monggo, monggo. Atas nama umat beragama, kami sangat prihatin walaupun kami beda pandangan. Saya sangat menyesal kejadian ini. Tapi Brahmana, jangan lupa, ini adalah daerah pertempuran antara Mojopahit dan Demak. Namun, kalau terjadi bahwa ini adalah tempat hal-hal yang perlu dihormati sampai peristiwa itu di tempat ini adalah tempat kejadian perkara. Ini tidak ada sangkut pautnya antara agama Brahmana dengan agama kami. Kanjeng Sunan. Iya. Kalau begitu saya bisa membaca. Karena pasukan Demak di bawah pimpinan Kanjeng Sunan Dalem Giri. Jelas saya bisa membaca bahwa kejadian ini salah satunya balas dendam. Oh, maaf, Brahmana Kalidatu. Kalau dulu Adipati Sengguro menghancurkan makam Kanjeng Sunan Giri Prabu Satmoto, mungkin ini pembalasan dendam Kanjeng Sunan. Nanti dulu. Atas nama agama kami, saya minta maaf kalau terjadi ini ada suatu perpecahan atau suatu beda pandangan. Tapi masalahnya sebagai orang Demak yang akan memisahkan diri dari Mojopahit, Maaf, hal ini tadi sudah saya utarakan. ya, Sang kami Brahmana. ingin mempersatukan umat beragama. Saya tahu antara agama tidak bisa disatukan karena punya satu pandangan yang berbeda. Tapi umat beragama perlu disatukan, Brahmana. Ini hanya masalahnya karena kejadian ini ada di tempat atau lokasinya berada di areal Brahmana. Sebenarnya saya sudah mengingatkan Adipati Pasuruan, tapi semuanya sudah terlanjur. Kanjeng Sunan, saya mohon, pura di lereng Penanggungan inilah saja yang hancur.
tapi pura-pura lain jangan. Jangan Kanjeng Sunan. Kami akan menghormati apapun ucapan Brahmana. Sebenarnya kedamaian yang kami inginkan, bukan begitu Sunan? Itu. Tapi sang Adipati Pasuruan Menak Sepeta itu yang terlalu membandel. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf Brahmana Kalidatu atas kejadian yang telah mengecewakan Brahmana dan umatnya. Terima kasih. Saya akan pulang kembali ke Pulau Dewata. Kanjeng, Romo Kanjeng. Satria Nom. Apa itu sang Kanjeng? Ini adalah pusaka dari Pulau Dewata. Saya tidak mengerti. Sebetulnya pusaka ini tidak harus untuk membunuh Kanjeng Pangeran. Saya tahu. Ini adalah tragedi. Ini adalah kenyataan bahwa pegating nyowo antara nyowo dan rogo daripada si orang tua Satrio Anom adalah gara pusaka ini. Perkenankan Kanjeng Pangeran. Ya Kanjeng Sunan. Ini adalah sejarah. Sejarah yang telah mencabut nyawa daripada Jogopati. Ger Satrio. Sendiko. Kematian seseorang tidak perlu ditamisi. Asalkan yang mau menghadap sang Kalik itu sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Untuk itu, Ger, pusaka ini adalah sejarah. Rawat dengan baik. Karena kepergian Sudarmo kakungmu untuk menghadap kepada Gusti adalah karena pusaka ini. Terima. Ini tidak untuk membunuh, tapi perlu dirawat supaya kamu menghormati. Ini adalah hasil daripada karya-karya pujangga yang telah membuat suatu pusaka sebagai andalan daripada apa yang menjadi pengabdian masing-masing ya. Dan sebagai wakil orang Demak, aku ikut berduka cita atas kematian orang tuamu. Kanjeng Sunan, izinkanlah saya mau kembali ke Madura. Saya mohon izin, mohon pamit. Kanjeng Pangeran, bisanya saya mengaturkan selamat jalan, semoga di Madura nanti bisa mempersiapkan diri sehingga sewaktu-waktu kami memerlukan bantuan Tuhan dalam keadaan siaga satu, Kanjeng Pangeran. Saya siap datang, Kanjeng Sunan. Mohon pamit. Rawat dengan baik jasad orang tuamu yang Ger. Yuk.
tangi njur gletak meneh ngono lho. Apa tahu gereja apa? Ya ndak apa-apa ini tadi. Ya kan persiapan mau diadakan Menyesuaikan situasi. dan iringan gendingnya. Ya, kan mencocokkan toh. Sekarang kan lagi ngebor. Ngebor ngecor. Ngebor masanya aku ra iso. Jadi Yang ngukur umur toh ya. Ya nggak apa-apa, asal nggak keras-keras, disesuaikan dengan usianya. kondisi Nah, dan situasi. nah. Balik. Wes. Nah, kayak sandang dulu deh. Ya udah. Sing marake awet enom ya ngono. Seneng apa ya awet remuk kok ning ngene. Enggak maksudnya kita seneng terus itu kan jadi menambah umur. Seneng ki sing nonton, sing lakoni ya remuk kok. Nah itu kewajiban kok. Katanya kalau kamu nggak seneng ngapain kamu harus melaksanakan itu. Terpaksa. Ya jangan dong, cari yang lain aja bisa. Kamu Kali yang lain udah gak ada yang mau sama saya. Orang sudah tua. ada yang mau kemarin ngomong sama saya. Siapa? Mbah Mangun itu yang mana? Timbul. Penyesuaian. Iya makanya tapi seusia Kang Timbul itu paling enggak karena kamu termasuk mumpuni. Ya milih lah. Tidak hanya goyang. Ah, wis njaluk barang aku tau kerep. Ora mek goyang tok. Goyang kok. Goyang pinter, njaluk ya pinter. Ngapusi pinter. Ini. Aku Iki kok santri kok ngapusi ya. ndelok lek ngapusi. Yang namanya Doro Sembodo. Ini Doro Sembodo. Doro itu kan ngapusi. Sembodo itu Sleman. Sleman tuh logonya Sleman Sembada gitu. artinya itu senajan Gentleman. Nih, senajan goro tapi untuk Kebaikan. Untuk kepentingan yang lebih banyak. Satu misal. Umpamanya aku ndek pacar, aku goro karo bojoku. Oh ya itu ora bener itu. Ini ya sembodo toh. Ane aku amang. Ya ora sembodo, duwe pacar. Duwe pacar iki wis ora sembodo. Ane aku amang bojoku nesu e. Ampun. Ini loh. Orang temennya udah kumpul di sini kok. Pada ngapain nih? Ya kan bekerja kan? Hah? Bekerja. Ini pada ngapain nih? Kerja. Bekerja. Habis kerja, sekarang kita itu istirahat. Kebetulan ada permintaan dari para sutrisna. Apa sutrisna ini? Pecinta budaya. Tuh, Tak lagu. ini udah pada kerja nih. Kita habis kerja, sekarang istirahat. Kebetulan ini ada permintaan lagu gitu. Oh kerja. Kamu sudah kerja apa belum? Udah kerja belum? Kamu itu loh sudah kerja apa belum? Siapa? Lo. Udah kerja. Istirahat. Sudah menyelesaikan pekerjaan apa belum? Oh. Berarti wes. Harus kenceng kok. Harus keras suaranya. Soal istri kita jangan bicarakan. Ini bukan tempatnya. Nggak nyambung. Yang penting pekerjaan kita. Ya enggak? Yang nanya istri lu siapa? Kerjaan kok istri. Udah, berarti udah kerja dong. Gimana? Gak urung yang ngerti loh. Ngerti. Gak urung yang ngerti loh. Gimana? Gimana? Apa sih ini? Apa-apa kok mentah terus loh karo kowe iki. Ngomong mbok sing apik. Dirungokke kalau pagi bangun, ya. Terus di perampatan cari bajai, tabrakke kuping lho. Ngomong wis sore nganti bengi ora ketemu to. Sore
Saudara Sonto dan Loyo diharap mau tidak mau besok atau lusa dikirim ke Irak. Kamu berdua berarti. Irak ngapain? Ini ya. Kowe nang Irak karep ngopo? Kowe rasa metu we. Rasa metu. Pegel aku. Enggak pernah nyambung. Nah ini emang dikasih yang gini untuk menyabarkan diri kita. Halo, Mas Timbul. Cedok. Ngerti. Cedok. Dan kawan-kawan. Saya minta lagu. Ya. Perahu tenggelam. Apalan yang perahu? Layar. Hah? Layar. Layarnya mana? Nih, layarnya nih di sini. Nih, perahu layar. Perahu Layar. layar. Terima kasih ya, Mas Timbul. Dari mana nih? Ini. Dicocoki. Udah, yang penting dilakukan. Perahu Lakukan. layar. Lu dangdut ya? Dangdut. Ya, gaya Betawi. Dangdut. Layarnya kayak dangdut. Dangdut gaya Betawi kan lain. Bisa kan? Bisa. Perahu layar. Iya. Nah, ini. Urusan lagu perahu layar, Bapak. Surprise. Boleh tanya orang-orang dah. Iya. Bisa kan kamu? Kagak. Tanya dong orang nggak? Lah wong kagak kok tanya sama orang-orang. Saya kirain kamu tuh bisa. Perahu layar mani. Alah, dilempar orang ini permintaan itu dari Kang Sonto itu Loyo yang harus menjalankan. Bedoyo dan Tekle hanya tinggal mengawasi. Tak dunia kentang. Perahu layar. Tak dunia Ceng-ceng. tak dunia Ceng-ceng. tak dunia kendang. Perahu layar. Tak dunia Ceng-ceng. Ceng-ceng. Perahu layar. Kok pada diam? Pas banget ya. Enak nih musiknya. Ini dipasin. Dipasin sama kendangnya. Dikasih nama sana dong. Orang kendangnya sudah bunyi kok kamu baru begini. Ayo pakai lagu. Pakai lagu. Boleh. Aslin. Kicir-kicir apa sih? Kicir boleh, boleh. Ada Ayo. sindirnya? Ada. Boleh. Ini apa ini? Pakai lagu ya. Lagu apa? Kicir. Jangan jangan dangdut dah. Ya, Betawi. Aslin boleh. Ada lagu kincir-kincir nggak? Udah minta kincir-kincir. Satu.
Kamu kok membaca Nawolo? Mas Timbul dan kawan-kawan, saya minta lagu Merakulayan. Yang siapa? Ganyaan wae lho. Kirain siapa itu? Kan nggak tahu orangnya, baunya kan beda. Kamu mulai berani. Ini Nawolo dari mana? Kira loyo, sontok, loyo. Nah, ini Nawolo dari mana? Itu ditanya tuh. Nawolo dari mana? Nah ini coba Cak. Enggak, ini Nawolo ini dari mana? Ini kamu dapat kiriman atau lemparan? Hah? Ditanya tuh. Kiriman atau lemparan? Surat. Surat. Ini surat. Iya, kamu dari mana? Ya baca aja. Coba. Ya, saya ngerti artinya. Lah, surat ini tadi dari mana? Dibawa sama temenmu atau dari sana? Berarti nggak percaya. Kamu itu kok satu aja nggak Gini. nyanyi. Sini. Kamu sudah makan apa belum? Belum. Ah, iya. Gimana? Dengar. Kamu melihat kalau Kanjeng Sunan Giri bersama dua putranya Pangeran Sedap dan Prapen sudah seperti ini, berarti sebentar lagi kamu akan mendapatkan tugas di antara empat ini, yaitu Sontoloyo, Jodeh lan Sonto. Sontoloyo sama Tekle Bendoyo. Jodeh Sonto itu Oh, ceritanya lain, iya. ceritanya lain. Jodeh Sonto. Ngapain kamu? Ngapain kamu tertawa? Kamu nggak tertawa kenapa? Kita bulan depan ditaikin gaji. Kamu dengar dari mana? Barusan. Lagian itu dinaikin bukan ditaikin. Sontoloyo, apa? Tekle dan Bendoyo. Sontoloyo, Tekle, Bendoyo. Bendoyo. Kamu tahu kan? Contoh loyo, deklet. Yo. Siapa? Namamu siapa? Ini Sonto. Kamu. Iya. Kamu itu loh. Sonto. Tapi belum makan kan? Belum, ayo. Makan dulu. Poro kadang. Keadaan bukan berarti gawat. Tapi ini dalam suatu pertimbangan bahwa sebagai seorang muslim dengan kemenangan Demak, Pajajaran sampai Bang Utara, kamu ini ngerti apa enggak? Coba tanya, ngerti enggak saya ngomong Kamu apa? ngerti nggak? Yang Sunan Ngendika itu ngerti nggak? Ini apa sih? Lu tahu kagak? Kagak listrik. Lu cagak. Ini bentar lagi kalian si 4 sekawan ini akan mendapatkan tugas. Tugas ini tidak tugas yang enteng, tapi tugas mulia, bisa dikatakan jihad. Kok jihad? Apa mau perang lagi? Mungkin. Sebab jihad itu tidak harus perang. Jihad itu tidak harus perang. Berbuat sesuatu untuk kepentingan sesama ini juga namanya jihad. Untuk kepentingan agama juga jihad. Paham? Paham nggak kamu? Paham? Sudah makan belum? Jihad. Jihad atau jihad. Lah ini kamu mestinya sudah mengerti bahwa Kediri adalah sasaran utama. Karena Kediri itu masih bayang-bayang mengikuti Mojopahit. Jadi belum tunduk dengan peraturan di Demak. Kan Apa gitu. mesti kita berempat ini harus berperang? Ikut perang ke Kediri? Kediri. Seorang berjuang tidak harus perang, tapi menyampaikan berita atau informasi kepada sesama yang akan memenangkan kepentingan kita bersama, ini juga termasuk sudah salah satu perjuangan. Siapa ingat Santriano yang ada di Karangbendo?
Oh iya. Nah, ini. Pengen matur. Kowe kenal Abang ini bagus ini. Satriano, masih ingat dong? Jadi masih inget kan ya? Ini jenius walaupun bagaimana, tapi daya ingatannya tuh masih Sebenarnya, tajam. Tapi sekarang sudah pindah. Oh, pindah. Pindah. Pindah mana? Sekarang sudah pindah ke Jatinegara. Siapa? Dulu kan di Senen dagangnya. Siapa ini? Dagang, Siapa? pedagang kamu ini gimana? Santri Anom yang di Balung Bendo. Oh, kira-kira langganan soto. Balung Bendo kok soto lho. Kira-kira langganan kita. Itu langganan soto yang di Cawang kan? Yang itu nonton sama istrimu di situ kan? Nah, masalahnya 4 bersaudara ini tak minta tolong untuk memberikan suatu amanah, yaitu menghadap kepada Santri Anom untuk sama-sama kita menuju ke titik sasaran yaitu Kediri. Kalau dari arah barat, dari Nganjuk mengidul sehingga bisa nanti itu bisa titik temu ke Kediri, Karangbendo ke sana. Lah, saya kan ke Surabaya sampai ke Pejajaran. Karena itu sudah termasuk di bawah Demak. Harapan saya titik sasaran Kediri bisa Kinepong Wakul Binoyo Mangap. Ini ngerti ini. Apa? Kinepong Wakul Binoyo Mangap. Soto lagi ya. Buaya mangap. Ya. Buaya mangap bagaimana? Ya. Nah, ini. Lu kok pas? Pas gimana sih? Maksudnya Kinepong Wakul Binoyo Mangap itu musuhnya itu yang dikepung kita yang Oh, mengepung. kepung mangap. Kayak seolah-olah Buaya mangap. buaya yang sedang mau makan. Tugas seberat apapun jangan lupa dengan kewajiban. Sebagai umat beragama jangan tinggalkan 5 waktu. Nggih. Sudah ngerti? Saya ke Balung Bendo. Balung Bendo Untuk salam mempersiapkan- Surabaya, mungkin saya nanti akan menunggu teman-teman atau saudara-saudara dari Surabaya. Satu hal supaya kamu nggak lupa, sebagai yang tertua, sajadah ini harus kamu bawa. Kamu sih harus bawa sajadah, Gusti. Supaya kamu nggak lupa dengan kewajiban. Ben aja lali sembahyang lho. Oh, iya. Banyak orang lupa, begitu sukses, lupa akan sajadah. Begitu menjadi kaya, karena sibuk, lupa akan kepentingan untuk menyembah kepada Gusti. Ini jangan sampai. Bab kewajiban, itu kalau ditinggalkan dosa. Lain dengan yang sunat. Sunat itu dilakukan baik, tidak dilakukan tidak apa-apa. Akhir ya. Jangan lupa, Santri Anom, salam dari Kanjeng Sunan Giri juga bersama Pangeran Sedap dan Pangeran Prape. Saya paman. Itu nyuwun pamit, mohon doa restu. Mohon pamit. Ayo hati-hati. Setiap tindak, setiap kata, walaupun dalam hati ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Lontong balap, Wonokromo. Krumuku Lontong jaran. Sing mangan jarane sapa? Ora lontong jaran. Ngitung Ya mau lontong jaran. Lontong balap, Wonokromo. Terus? Merah lepat, nyuwun negunge ngepangak. Niki asli Jawa Timur. Iki. Nek kowe ora lontong jaran.
Iki Jawa Timur. Berarti kita berempat ini tahu ya suka dukanya orang seniman. Ada ketoprak, ada lodrok, ada campur sari, dangdut. Sekarang kan sudah banyak. Lenong, ada lenong. Topeng apa? Topeng Betawi. Oh, topeng Betawi. Enggak lenong Betawi. Ya topeng ada, lenong. Oh, makanya. Lenong DKI. Cerita itu ya banyak ya, cerita-cerita itu banyak ya. Ya banyak. Cerita apa saja? Sairan itu juga macam-macam. Mana? Kula kopi larang regane rapayu rapi ngamuk tanggane. Ngono kae ya. Ada kodok ke utara, saudara doyok pernah di Banjara. Neng. Itu namanya Aku nggak ngomong gitu, yang ngomong kancil. Gak ada pantun yang lain. Yang patut itu jangan menyakiti teman. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang bicara begitu. Walah sok tahu. Domino di siang pentol bojo loro rebutan kunci. Iki tak warai. Bojo istri dua rumahnya satu. Kalau mau pulang kan royal. Domino rebutan pentol. Ini domino di siang pentol. Domino di siang pentol bojo loro rebutan Konjorano. ada. Oh, Jauh amat dari domino ke kunci. Nah, macam-macam kan. Ciu sak botole, bapak turu ketok konjobo. Lawange ora ditutup. Oh, pintunya enggak ditutup. Jare lu rek suwek pinggire. Dondomi. Loh, dondomi piye ta? Lah suwe lagi dondomi. Ya tunggale. Itu namanya sama saja. Nasi uduk ikan tongkol sambil duduk pegangan kunci. Gak boleh. Itu kan dari Jawa Timur. Jawa Timur juga ada lodrok, ada ketoprak. Kita akan berempat. Nguri-uri kebudayaan Jawa. Bikin fragmen. Oke. Fragmen yang bagus. Seandainya ketoprak, lakon Haryo Penangsang. Haryo Penangsang, Hadiwijoyo, Jaran. Loh. Mana ada? Ojo. Mana ada jaran kurus? Iya, Jaran nggak pernah Jangan makan. yang gemuk ya kamu itu. Ojo jaran. Haryo Penangsang. Haryo Penangsang. Gagak rimang. Wah, itu Jaran padha wae. Bikin cerita yang bagus gitu loh. Udah. Itu cerita itu yang Cerita bagus. yang bagus yang bisa diperagakan kita berempat. Serial Ande-Ande Lumut. Nah, cerita Ande-Ande Lumut tapi diambil adegan Bengawan. Oke. Kleteng kuning, kleteng abang, kleteng hijau. Yuyu. Aku satu lagi. Ini baru kelenteng beneran. Ayo. Bentar. Ayo. Aku satu lagi, seberangin ke sana. Ayo. Itu juga. Enggak mau. Ntar punggungku digigit. Emangnya aku ketek. Ayo coba sini. Ayo. Sekalian. Ini. Ayo. Sudah. Ada apa? Kenapa? Ini bolong orang. Kamu ikut-ikutan aja nggak tahu ceritanya kok. Kamu dari mana tadi? Aku. Nah. Dari sana. Ini kan masa lupa kamu? Iya. Yang biasa dalam sekam. Apa? Afi dalam sekam. Itu api. Namanya aslinya bukan Afi. tuh. Hah? Apaan? Kalau ini Tahu mau aja. jadi keleteng beneran malah bagus. Nama kepanjangannya Afi Legut. Lole. Sepeda Bill White. Ivan Yusuf. Bahagianya hatiku Kang Mas. Ini belakang apa tadi? Kamu kok sirik kalau ada pengantin baru? Ini pengantin baru. Ya, pengantin baru. Lama. Udah
pengantin. Tapi yang lakinya bekas aku. Jangan aja. Jangan ngomong-ngomong. Oh iya, tuh kan jatuh lagi. Tolongin saya. Maaf. Kamu Nah kan? kamu tuh gimana sih? Kok malah ketularan? Kang Mas, saya mau ngomong kalau saya bahagia sekali punya suami yang ganteng, gagah, jago lagi. Ya, iki kaya bojoku sing nomor 16. Oh iya. Jauh mana-mana. Bojo masih 16. Bojoku sopan. Apalagi lewat depan rumah di jalan raya aja jalannya begini. Sopan. Emang sopan? Heeh. Bener. Iku ora sopan. Ulo-ulone poklek. Ulo-ulone poklek. Poklek itu bahasa apa? Aslinya Poklek iku asli pati goblok. Silakan. Tapi saya agak-agak bingung kenapa akhir-akhir ini desa kita tidak aman, Kang Mas. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Jangan-jangan desa kita kena virus. Ini loh yang bawa. Enggak, itu ulo-ulone poklek. Itulah yang bawa virus. Virus. Lah virusnya aja di sini kok ini lho, Gus. Ini loh. Kowe kuwi kok. Oh tak bateng complok ya. Piye mari karo aku? Sing tak ngejeni apa? Mani. Lho. Ayo. Ini coba yuk. Lo Pak Kadar. Bojomu lho. Lho. Wong wedok kok sangare ra umum. Aja mbok banteng nek ulo-ulone poklek. Justru ini juga saya mau tanya juga. Iya. Gimana, Doro? Kenapa? Kenapa kok kita ini semuanya bisa dikatakan pagi sakit, Sore malam meninggal. Iya. Malam sakit, pagi meninggal. Itu seperti doyok. Ulo-ulone poklek. Iya kok kayak Pak Geblok Justru yang aja ini ya. saya pilih satu. Apa ya ini? Iya. Apa ini karena Apa SARS? SARS itu nggak perlu ditakutin, yang banyak di kantor-kantor. Apa tuh? SARS itu kan SARS. Heeh. Selingkuh antar rekan sekerja. Itu bukan SARS itu namanya. SARS. Apa mungkin Doro Demang udah utusan sedaya para Demang lainnya untuk mencari penanggulangan penyakit-penyakit ini? Iya, biasanya para pemuda tuh kalau waktu kayak gini tuh pada kumpul. Di tempat saya ada orang yang ampuh. Ini ngadein aja deh. Yang bener. Ada orang ampuh. Siapa itu? Apalagi pagi sakit sore mati. Itu bisa disembuhkan. Gimana? Iya bener. Tapi orangnya sudah mati. Matinya kenapa, Long? Ulo-ulone poklek. Dan Gusti Demang di daerah sini kalau sore sudah menjelang maghrib semua pada takut. Itu juga kenapa? Makanya Kenapa wabah ini Kok takut menakutkan ada sekali? Iya, memang? Kang Mas cari Iya, tahu kamu dong nih. penyebabnya, Kang Mas. Justru ini makanya sekarang ini saya mau pergi dulu ke tempat bapak kamu, ke tempat Ki Buyut. Saya mau tanyakan sama Ki Buyut. Ini apa penyakit? Oh gitu. Apakah ini penyakit? Apakah ini sebuah hukuman? Apakah ini sebuah kecelakaan? Cobaan ya. Cobaan untuk kita semua. Iya, Kang Mas, tolong diperiksa ya, Kang Mas. Ya, Dimas, kamu tunggu di sini sebentar. Saya ke tempat Ki Buyut. Ya lama-lama ya, Kang Mas. Nanti kami semua yang jaga. Kang Mas sama aku ya, Kang Mas. Jangan kenceng-kenceng, nanti orang mikirnya bohong. Oh iya. Loh, aja nyedek-nyedek aku. Engko nek ikut. Hati-hati ya, Kang. Senang ya dari mantan baru tuh gini cekrek. Saya yang menjaga Gusti. Tenang. Cepat pulang ya. Ya, hati-hati, Den. Hati-hati ya, Den. Hati-hati, Den. Selamat jalan, Den. Iya, maksudnya aku kasihan Doroku Putri. Kalau lama-lama nggak pulang. Hati-hati, enggak apa-apa. Hei, Papa Gedang. Nggak usah ditunggu, Wong sedang mencari. Ula-ulamu poklek kok. Iya. Kalau gitu, Bibi, saya minta ditemenin ya, saya Oh, takut. iya, pokoknya kita iya, teman. Saya temenin. Sendiri takut jadi ya kita sama-sama di sini.
Enggak usah takut. Enggak usah takut. Buat apa apalagi saya? Ya kan? Kita kan banyak orang di sini. Itu belang-belang kamu ya. Ada goyang-goyang apa itu? Ada sinar. Oh, itu ketera angin. Enggak sinarnya itu loh. Belang itu. Itu sinar, ada sinar loh. Tuh, lihat aja. Tuh. Wah, kuwi bang ulo-ulone poklat. Itu sinar merah apa? Ada sinar. Ya, bisa gerak sendiri ya. Para warga sengaja saya kumpulkan di sini. Semuanya menunggu Nak Mas Demang agar mendapat pengarahan dan ketentraman hati mereka masing-masing. Bapak Ibu. Sekarang ini desa kita memang sedang lagi dilanda dengan wabah. Betul. Sekarang sakit, besok meninggal. Pagi sakit, malam meninggal. Ki Buyut, bahkan bukan hanya penduduk yang sakit. Kemarin ada yang meninggal 2, cuman heran saya Ki Buyut. Makam jenazah 2 itu dibongkar, yang bongkar siapa ndak tahu. Mayatnya berserantakan kemana-mana. Apakah tidak lebih mencekam lagi kalau sudah ada keterangan seperti itu? Jadi keadaan kuburan itu dibongkar, pemakaman dibongkar itu mayatnya berantakan semua. Aduh, kayak dimakan binatang gitu loh. Kepala nggak ada. Semua pada menyaksikan, tahu sendiri. Betul Ibu Yud. Cuman begini. Itu juga yang saya dengar. Katanya ususnya keluar, hilang, entah Iya. kemana. Saya terus teringat Sumanto kalau gitu. Jangan kemana-mana. Cuman kita sebagai umat yang beragama. Iya Ibu Yud. Kita nggak perlu punya rasa takut, tapi menebalkan iman kita agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya jalankan Ibu Yud. Kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan mendapat pertolongan. Tapi gimana cara mengatasinya? Penyakit ya ini wabahnya banget loh, Mas. Jangan Darah gugup. begini aja udah bisa menular itu.
setiap ada masalah kalian jangan gugup, itu nanti tidak akan bisa terselesaikan. Ya Ki Buyut ya. Apakah mungkin gara-gara mungkin dari warga kita ini ada yang tidak? Waalaikumsalam. Gini wae. Mau ketemu Kanjeng Demang Santri Anom. Ada di depan sampeyan doang. Wah, gagah ya. Bapake bunder kok ngono, anak ya. Ya karena anak sekarang itu gizinya lebih cukup sehingga pertumbuhannya itu pesat daripada kita dulu. Kayak penyakit aja gizi berdarah apa ya? Kok gizi itu makanan yang diserap oleh badan. Vitamin. Oh, gizi kok gusi. Vitamin. Vitamin. Aku nak muni kayak kowe copot. Jangan ketawa terus nanti. Aku nak muni kayak kowe copot. Ada pesan dari saya diperintah Kanjeng Sunan Giri agar Ki Demang yang sudah dipercaya untuk mengatur pasukan santri ini untuk mempersiapkan diri. Sebentar lagi akan diajak bersama-sama menuju Kediri. Saya siap, Bang. Karena di Kediri sedang terjadi pertempuran. Nah, sekarang kamu ngomong. Jelasin. Pesan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Yang mana maksudnya kedatangan saya ke sini tak ada lain dan tak ada bukan. Ya yang ada aja lah. Terusin. Boleh kan? Boleh. Oh, nggak boleh nggak apa-apa. Boleh. Yang mana maksud saya datang sini adalah perintah dari Sunan Giri. Dari Sunan Giri, yang mana maksudnya diperintahkan mempersiapkan pasukan. Mempersiapkan itu malah ngandani kowe. Mempersiapkan pasukan. apa sih? Tapi mau dipesannya apa? Pesannya Sunan Giri apa pesannya? Pesannya apa? Dipesan sama Sunan Giri untuk mempersiapkan pasukan santri-santri. Untuk mempersiapkan pasukan santri-santri akan perang. Akan ke pasar. Perang. Pasar. Nyeneni loh, salah malah nyeneni. Yang salah kamu nyeneni kancane. Orang kata perang pasar. yang ngomong lu. Gua sih kagak ngomong pasar. Lu aja yang bolot. Nak Demang. Ini adalah satu kebetulan ini. Di sini ada utusan Kanjeng Sunan Giri. Barangkali keadaan desa kita bisa kita sampaikan. Kena di daerah Sunan. Oh, sudah. Kalau ada yang ngejak ngomong barang kok gremeng. Udah giliran sana yang ngomong. Lu diem. Bego. Ben meneng muten sik. Aku enggak. Lu diam. Buluk. Balak kok buluk. Buluknya letek ngono. Kotor. Bapak Sonto. Ya. Begini, Pak. Sangat gawat dan... Sudah. Biar tahan. Udah ganti sana ngomongnya. Ngomong. Bukan saya yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu Ki Demang. Mas
masing-masing mulu. Loh, kok masing-masing gimana? Ini masih ada kaitannya dengan Ki Demang kok masing-masing. Lu dengerin aja. Dengerin juga nggak denger. Kurang budek. Kok jenesu aja. Orang sama temen kok malah berantem. Kalau ngomong sama ini langsung tensi saya naik 300. Iya kalau kita pikir ya. Gimana? Gimana? Keadaan gawat. Ini saya nggak marah, cuma kalau ngomong sama dia volumenya harus ditambah, gitu. Pak Santo. Besok kita ini sekarang lagi dilanda sebuah wabah. Pak? Iya. Kabar penyakitnya sakitnya. Sore meninggal. Sore sakit, malam. Pagot tuh. Saya ada perintah dari Sunan Giri. Iya. Yang mana? Iya. Terus. Gawat. Jadi kena pageblok desa sini. Wah, apa tidak dicarikan orang-orang yang ngerti untuk menghilangkan wabah-wabah itu? Justru ini Pak, yang kita sedang pikirkan. Apakah mungkin ini karena ada dari kita-kita ini ada yang kurang taat sama Allah? Atau mungkin mereka tuh kurang menunaikan ibadah? Atau mungkin ini sebuah cobaan untuk desa kita semuanya? Saya kira begitu. Mungkin ini cobaan untuk desa. Ini kan termasuk desa baru. Iya. Atau mungkin memang betul-betul ada penyakit. Itu mesti harus diusahakan bagaimana. Dan ibadah itu perlu. Makanya satu, kebersihan lingkungan itu perlu. Dua, kesehatan penduduknya. Yang ketiga, itu mesti waspada lahir batin. Lahir itu dari orang-orang jahat, batin itu dari para lelembut. Nah itu mbok menawa ya. Doro, belong jadi Sumanto. Wah. Coba luak apa? Ampun, Luak kan kecil. Lea. Ada apa ini? Ada apa? Ada Lea. Waduh, mesti cari Blangir dong. Loh. Blangir kebakaran. Lea. Jangan mudah begitu Lea. Kira-kira berapa rumah yang kebakar? Loh. Yang kebakar. Mas ini siapa di sini? Ada Lea. Hantu. Lea. Hantu goblok. Setan. Hantu. Bakaran. Siapa yang kebakaran siapa? Ampun Gusti, hamba menyampaikan sepertinya Gusti tadi tiba-tiba di pohon ada cahaya, kemudian muncul hantu. Hantu itu mengamuk mengejar-kejar kita, kemudian merasukin jiwanya belong kesurupan Gusti. Belum mau makan kita Mau memangsa kita semuanya. Iya. Ya kalau dimasukin ya mesti sing bolong toh. Loh. Bukan. Namanya belok. Bukan bolong, sing bener itu yang dimaksud bokong. Kamu tahu? Darahmu nggak enak. Ya.
Jadi bukan niatnya sendiri. Disembuhin, diikat dulu. Belum, diikat dulu. Belum. Enak. Enak. Darahnya segar. Lucu kok pakai sasarnya kali habis. Awas lontar dimakan loh. Belong. Kamu di mana, Long? Udah sembuh belum? Long. Ini pada ngapain? Loh. Kan? Memangnya aku ulang tahun. Loh. Yuk, kamu. Bawa apa? Kamu minum darah orang. Ini berarti sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Berarti kamu udah sembuh. Loh, memangnya ada apa? Tadi kamu makan tulang orang sama minum darahnya orang. Masa? Iya. Aku kok nggak merasakan. Coba tanya sama ini. Tanya aja sama ini. Minggir. Dasku harus dipangan, dasku. Jangan khawatir, saya juga sudah dikasih khasiat sama Kanjeng Sunan. Ini sajadah ini. Tuh. Pesennya? Wes, Long. Ini kok mesti Tok. Namanya siapa, Pak? Nama? Tekle. Tekle. Baru aja ketemu kok tanya lagi. Badan saya kok sakit. Ini. Kamu bawa ini tadi. Kok jalannya sama kamu kok? Oh, berarti itu dari mana, Pak? tadi dari sini tadi. Dari mana, Pak? Nah ini sajadahnya dibuka terus dia sembuh. Ini aja ini. Ini dulu saya punya. Ya. Terus hilang. Ngosek. Mataku pedes. Ini Pak, di belakang ada sumur, Pak. Cipokan dulu, Pak. Sumurnya nggak ada airnya. Oh, ya udah. karena cipokan dulu. Sini, pakai kain ini loh. Wong mau mandi kok. Ini Jelasin. punya saya. ini Demang. Saya punya. Oh, lah kok bisa? Ya ini berarti tadi layaknya. Dulu keris ini ditancapkan ke badan dari bapak saya. Kemudian dicabut oleh Sunan Giri dan diserahkan kepada saya. Pesannya adalah supaya ini dirawat. Memang saya nggak rawat. Wah. Pusaka itu kalau ada yoninya, kalau sudah dibuat melukai orang itu harus tetap dirawat yang baik, kalau tidak menebar maut seperti ini. Nah, kalau ini yang menjadikan wabah penyakit ini Banyak peristiwa. jadi banyak orang sakit itu ya karena si lewat. Nah, ini kalau nggak dirawat ini nanti lama-lama juga keluar lagi masuk ke yang tua gini. Jangan. Kasihan. Saya ngerawatnya bagaimana? Ada caranya, nak Mas Demang. Betul apa yang dikatakan saudara kita ini betul. Kalau memang kamu nggak mampu ngerawat, serahkan ke bapak. Aku yang ngerawat. Anu aja Ki, karena ini isinya ini sudah menebar maut,
dibuang aja isinya. Nanti dulu. Kalau begitu lebih baik. Kalau dibuang, ya kalau dia terima. Kalau nggak terima nanti bisa membuat malapetaka lagi. Kalau yang benar itu dirawat, ya minimal kita carikan baby sister lah biar Betul. Apakah nggak ada cara untuk menghilangkan segala? Nah ini coba pakai sajadahnya Kanjeng Ini Sunan Giri. mungkin karena Kanjeng Sunan Giri itu memberi ini, mungkin ini yang bisa buat mengamankan semua. Saya minta tolong dicoba. Itu pada kira agak jauhan. Dibaca-bacain. Bacain. Ini Budi. Mana belajar nih? Ini kan maca. baca mantra. Bacake surat ayat kursi ya. Ya. Semua tolong bantu ikut kerja kasih ya.